kembali lagi di channel kesayangan kita semua. Setelah sekian lama, akhirnya kita kembali lagi untuk Sobat Elmets. Tapi di tengah kondisi pandemi COVID seperti ini, apa ada yang bisa kita bahas? Yang ada, usaha-usaha sudah mulai tutup. Bahkan di Bali khususnya, sektor pariwisata berdampak besar. Nggak tahu apa usaha-usaha mengalami kerugian. Iya, sabar. Tapi tau nggak sih, kalau sebenarnya kerugian itu bisa dikompensasikan secara fiskal loh. Oh ya? Iya, jadi Stop! Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. subscribe. Oke. Dan jangan lupa Hidupkan lonceng pemberitahuan. agar kalian semua dapat update-update video perpajakan dari kita. Mita ya? Mbak Asri? Iya. Wah, tumben nih jogging. Iya loh, mumpung Sabtu. Gimana kerjaannya? Masih di hostel pajak? Masih? Beli dulu yuk, Kak. Ada yang mau diobrolin? Boleh? Gimana tadi, Ta? Jadi gini, Mbak tahu kan kondisi COVID sekarang ini banyak usaha-usaha yang tutup dan mengalami kerugian. Tapi saya dengar-dengar kalau kerugian itu bisa dikompensasi. Itu gimana ya, Mbak? Jadi, kompensasi kerugian fiskal tersebut merupakan skema ganti rugi yang bisa diterapkan oleh wajib pajak berdasarkan pada ketetapan Direktorat Jenderal Pajak atau berdasarkan pada SPT tahunan pajak penghasilan jika wajib pajak mengalami kerugian fiskal. Bingung? Kelihatan banget lah dari mukamu. Jadi Mita tahu sendiri kan, kalau di perusahaan itu terdapat dua jenis pembukuan. Maksudnya bukan double bookkeeping ya, tapi pembukuan secara komersial dan pembukuan secara fiskal. Akuntansi fiskal tersebut lebih ditekankan pada penyusunan laporan keuangan secara perpajakan. Jadi dari laporan keuangannya sudah dimiliki oleh perusahaan dilakukan penyesuaian atau kita sebut sebagai koreksi fiskal dengan mempertimbangkan kepentingan perpajakan oleh suatu perusahaan. Sedangkan akuntansi komersial merupakan proses penyusunan laporan keuangan untuk kepentingan internal perusahaan berdasarkan peraturan akuntansi secara umum. Terus kenapa kompensasi kerugian fiskal itu harus dibuat? Kompensasi kerugian tersebut harus dibuat agar kita tahu berapa sebenarnya kerugian fiskal yang bisa kita gunakan tahun berikutnya. Jadi kalau secara gampangnya kita bilang nih, biar terlihat historinya, oh tahun depan kita masih bisa menggunakan kompensasinya segini nih. Oke, jadi apa semua wajib pajak bisa memanfaatkan kompensasi kerugian fiskal itu? Yang bisa melakukan kompensasi kerugian fiskal tersebut merupakan wajib pajak badan ataupun orang pribadi yang melakukan pembukuan. Tapi perlu dicatat nih, kalau untuk wajib pajak badan ataupun orang pribadi yang pajak penghasilannya bersifat final ataupun bukan merupakan objek pajak tidak bisa melakukan kompensasi kerugian fiskal. Selain itu, kerugian dari luar negeri tidak bisa diikutsertakan dalam perhitungan kompensasi kerugian fiskal. Terus kapan dong kita harus buat kompensasi kerugian fiskal ini? Dan kapan kita bisa gunakan? Kompensasi kerugian fiskal ini kita buat pada saat penyusunan SPT tahunan pajak penghasilan dengan cara mengurangi laba fiskal. Bahkan, kompensasi kerugian ini bisa kita gunakan 5 tahun berturut-turut loh. Wih, mantap banget dah. Tapi aku ada pertanyaan lagi nih. Di mana kita bisa melihat kompensasi kerugian fiskal yang kita punya? Kompensasi kerugian fiskal ini bisa kita lihat di lampiran SPT tahunan, tepatnya di lampiran 2A. Tampilannya kayak gini loh. Oke, last question nih. Bagaimana penerapannya di SPT tahunannya? Manual apa aplikasi nih? Ya aplikasi aja lah. Gini nih caranya.
Kompensasi kerugian fiskal dalam kasus ini adalah dengan posisi wajib pajak pada tahun yang bersangkutan mengalami keuntungan secara fiskal, namun dalam tahun sebelumnya mengalami kerugian secara fiskal. Adapun mekanisme pengisian tabel kompensasi kerugian fiskal dalam aplikasi ISPT 1771 adalah sebagai berikut. Setelah kita selesai menginput lampiran 1 dalam SPT tahunan badan, kita dapat mengisi lampiran khusus atas perhitungan kompensasi kerugian fiskal. Dari halaman utama aplikasi ISPT PPH tahunan wajib pajak badan seperti yang ada di layar, kita bisa pilih menu SPT PPH, selanjutnya submenu lampiran khusus, dan submenu perhitungan kompensasi kerugian fiskal. Akan muncul tampilan seperti di layar. Pilih tab Ubah RL, maka akan muncul notifikasi dalam penghasilan atau kerugian neto fiskal 5 tahun sebelumnya masih kosong. Anda harus mengisi data penghasilan atau kerugian neto fiskal terlebih dahulu. Lalu, klik OK. Dalam kotak dialog akan muncul tahun ke-6 sampai tahun ke-10 sebelum tahun pajak yang bersangkutan. Dikarenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dimana kompensasi fiskal dapat digunakan sampai dengan 5 tahun pajak. Setelah itu, pilih simpan dengan tanpa mengklik apapun. Pilih kembali Ubah RL, maka dalam kotak dialog akan muncul 5 tahun sebelum tahun pajak bersangkutan. Silahkan diklik pada tahun terjadinya kerugian fiskal yang dalam kasus ini yaitu tahun 2017. Sebagai contoh, jumlah kerugian fiskal tahun 2017 sebesar 250 juta. Selanjutnya disimpan, maka akan muncul seperti tampilan di layar. Dalam kasus ini, dikarenakan tahun 2018 mengalami laba fiskal yang nilainya lebih besar dari jumlah kerugian fiskal tahun sebelumnya, maka atas kompensasi tahun 2017 telah habis digunakan di tahun pajak 2018. Setelah itu, pilih simpan dan tekan yes. Jika dicetak, akan muncul tampilan seperti di layar. Untuk melihat hasilnya, silakan buka SPT Wajib Pajak Badan, SPT Induk, yang ada di menu SPT PPH pada bagian A, C. Akan muncul nilai kompensasi yang mengurangi jumlah penghasilan kena pajak, dan jika sudah dipastikan pengisian SPT Induk telah sesuai, maka dapat disimpan dan ditutup setelahnya. Ingat, lampiran kompensasi kerugian fiskal ini harus dilampirkan pada saat penyampaian SPT tahunan. Jika tidak dilampirkan, maka SPT dianggap tidak lengkap. Kalau tidak lengkap, maka SPT dianggap tidak disampaikan. Wih, jadi jelas banget sekarang. Oke, clear berarti sekarang kan? Jadi nggak perlu sedih lagi dong. Yoi, kalau gini kan jadi jelas dan tahu harus gimana. Oke, itu tadi pembahasan kita mengenai Kompensasi kerugian fiskal. Semoga apa yang kita sampaikan tadi dapat menambah stock of knowledge kalian semua ya Sobat Elmets. benar banget. Hanya di channel ini, kawan-kawan semua dapat education, knowledge, dan kebanggaan sebagai wajib pajak Indonesia. Jadi, mungkin ini adalah akhir dari pertemuan kita. Jadi, selalu ingat jaga kesehatan, jangan lupa vaksin, dan selalu ingat protokol kesehatan. See you in the next video. Salam Elmets Consulting!